Emang takut ya cewek? Takut. Emang cewek takut ya? Nah, coba emang cewek takut ya tanya gitu ya? Kalau cewek ngajak urunan beli rumah, patungan beli rumah sebelum nikah, setuju atau enggak? Atau kayak enggak kamu cewek aja yang beli rumahnya. Oke. Numpang. Ini Ini asik nih ya. Pernah nggak kalian dapat klien yang pacaran nyari rumah? Oh, banyak. Deal Talks. Hi guys, welcome back to Dealcation. Yes. Yay. Aku salah angle, harusnya di situ, nggak apa-apa. Jadi hari ini kita mau ngobrolin. Cewek itu punya angle muka soalnya. Kenalin dulu siapa? Saya Dani. Saya Kevin udah sering lah ya, tahu lah ya. Oke. Status. Janda anak satu. Nggak bilang ya? Udah single lah. Tinggal. Aku nggak bilang. Kali ini kita mau ini marketing kita guys. Kali ini kita mau ngomong pertanyaan yang takut ditanyain cewek ke cowok. Oke. Aku udah tanya beberapa temanku di belakang layar soal pertanyaan mereka yang takut ditanyain ke cowok. Nanti kita bakal bahas hari ini. Pertanyaan pertama, kita mulai dari Kodani dulu ya. Kamu lebih pilih cewek mandiri atau cewek yang ngandelin cowok? Ya, enggak, bukan contekan. Buat lihat aja. Cewek mandiri. Ya, gak usah. Ini mau jawab nih guys. Cewek mandiri ya. Ya, aku lebih milih cewek mandiri. Tapi kalau misalnya ngelihat apa ya? Ya itu by situation lah ya. Kenapa sih ketawa? Maaf, perusahaan Jadi by situation ya yang mandiri. Kalau misalnya ngandelin ya pasti juga kan ngeliat juga. Kalau misalnya kita itu contoh misalnya kalau misalnya lagi mau perbaikin rumah lah atau misalnya harus memang kerjaan yang mungkin bukannya perbaiki kendaraan itu kan nggak mungkin cewek kan yang perbaiki. Jadi kan pasti ya harusnya kita sebagai cowok harusnya kan take lead lah, ambil bagian itu. Jadi emang kamu lebih suka cowok yang ngerti gitu atau enggak? Kalau kok Kevin? Nah sama, itu tergantung. Maksudnya menurutku ini bukan cuma Jangan cewek. tergantung mandiri atau enggak. Nah ini jawaban pasti ya, maksudnya harus mandiri, harus mandiri tapi juga harus bisa ngandelin juga. Sama kayak bukan cuma tentang cewek, cowok pun juga harus gitu. Prefer gimana? Yang ngandelin atau yang mandiri? Dua-duanya nggak bisa. Prefer yang mana? Kalau bisa pilih salah satu. Sulit juga, sulit. Ya pilih salah satu. Mandiri deh. Ya, karena kembali lagi cowok pun juga harus mandiri. Tapi di satu sisi ini bukan cuma tentang cewek atau cowok. Cowok pun juga kadang-kadang juga bisa lah ngandelin ceweknya di beberapa bagian hal. Jadi bukan masalah cewek aja sih. Gitu. Kalau cewek punya rumah sendiri sebelum nikah, Mau enak. kalian minder atau bangga? ya bagus. Ya, Terus bagus. misalnya kalian belum punya rumah, Oke, Terus belum dia- punya rumah. Ya, itu dia kan udah ada sendiri. ya bagus kalau misalnya bisa ketemu cewek gitu kan. Kalian bakal minder atau bangga? Ya memang kalau di siapa ini duluan nih? Soal dulu. Kok Kevin? Aku dulu. Oke. Aku tidak akan minder. Cuma aku juga pasti melihat apa yang aku bisa kasih ke dia. Maksudnya aku sebagai cowok juga pasti akan berusaha ngasih terbaik ke pasanganku kan. Kalau misal aku tahu aku bisa ngasih value lebih ke dia, bukan cuma tentang rumah loh ya. Tapi aku memang bisa, misalkan contoh, ini worst case ya, misal amit-amit memang belum punya uang nih aku. Tapi ketika aku berpasangan dengan dia, ternyata nanti aku bisa membantu membuat keluarga dia semakin kaya, atau bisa mengembangkan uangnya dia juga lebih banyak, atau juga aku bisa meningkatkan uangku, ekonomiku jadi lebih bagus lagi. Ya, tidak akan minder sih aku. Nggak ada masalah juga menurutku. Tapi kalau aku tahu aku memang tidak bisa, maksudnya dalam arti, karena kan perbedaan itu sebenarnya ada baiknya, tapi ada buruknya juga kan. Semakin banyak perbedaan, semakin kemungkinan kita bisa cocok itu kan semakin kecil kan. Karena kan rentan bertengkar. Nah, jadi kalau memang perbedaannya sangat jauh banget dan itu membuat dia jadi nggak enak sama keluarganya, ya mungkin aku nggak akan lanjut
Gitu. Maksudnya perbedaan nggak setara. Ya nggak setara, karena aku percaya hubungan itu harus setara. Nah, tapi kalau misalkan belum setara tapi beda-beda dikit, ya at least secara value-nya kita sama, anunya kita sama, dan orang tuanya setuju dua-duanya ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau kau Dani, Yes, mirip kayaknya ya bangga. Cuma nih minder mungkin ada. Tapi kalau memang sudah maksudnya dari awal tuh ya dari sisi cewek lah, cewek tahu oh si cowok ini memang apa ya pacarannya tuh bukan karena ngelihat materi atau apa, tapi memang karena ya memang saling mencintai terus ya dalam tanda kutip dia cowok memang berusaha kerja keras. Ya apa salahnya kayak Kevin tadi ngomong ya kalau memang setara ya justru itu ya bangga atau pasti kalau misalnya apa si cewek sudah punya misalnya ceweknya anak tunggal terus habis itu dia sudah punya dibeliin orang tuanya rumah buat DE buat nanti sama calon suaminya ya bagus kan berarti. Apalagi kalau ceweknya bisa kerja sendiri, dapat uang sendiri itu lebih keren juga, malah lebih bangga. Kayak mandiri tadi. Ya. nah ini pertanyaan dari temanku tadi. Kalau kayak kalian ada pacar, terus mereka takut nanya kayak ini udah lebih serius gitu. Ya, berarti udah Terus- pacaran akhir nih ya maksudnya. Pacaran tapi udah Semester akhir. serius, udah. Ya, pacaran semester akhir nih. Mau Ya. menjelang pernikahan tuh ya. Kita membahas-bahas ya, oke. Terus mungkin ceweknya enggak. Tapi kalau udah serius harusnya tahu. Kayak mau nanya kayak udah punya rumah belum atau udah mau beli rumah atau gitu kan takut. Emang takut ya cewek? Kenapa takut? Emang cewek takut ya? Nah, coba emang cewek takut ya tanya gitu ya? Komen di bawah ya. Ya, perasaan Emang cewek. takut. Ya, coba nih kalian komen Tanya cewek-cewek nggak ya. Ya, coba cewek-cewek nanya. Ya, kalau kamu sih takut nggak? Yes. Ya, tapi Oh mungkin. kalau dari awal hubungan terus dia nanya. Nah, kalau dari awal hubungan mah itu mah gimana Kamu ya? udah ada rumah belum gitu? Nah, Ya, yang gimana ya? Ada namanya itu apa ya? Kayak itu tuh ada waktu nih lah buat disampaikan. Sama kayak misalnya aku deketin kamu terus kalau misalkan tiba-tiba aku tanya semuanya, contoh ya ini contoh ya. Ini perdebatan lagi deh, asik nih. Kalian itu setuju apa enggak kalau pas nanti pacaran ke jenjang serius, kalian harus tahu masa lalu pasangan kalian? Perlu tahu enggak? Nah, coba. Perlu tahu enggak? Enggak. Nah, berarti perlu enggak? apa perlu aja. Nah, perlu aja kan, ada yang perlu ada yang enggak. Nah, kalau misalkan diomongin dari awal, misalkan oh iya dulu aku mantan segini aku begini. Ya siapa yang mau kalau dari awal udah tahu gitu. Ya kan? Benar. Tetap ada waktunya. Sama lah rumah, semua ekonomi semua juga sama. Ada waktunya diomonginnya. Kalau kau Dani? Dari cowok sih. Kita pemikiran cowok ini orang lebih sama sebenarnya, Itu sama. Jadi Cowok Kirain itu bakal bedakan satunya. Kau Dani introvert enggak? introvert, ya introvert ekstrovert. Kau Kevin? ya ekstrovert tapi memang Extrovert nggak? ya ekstrovert sih memang ekstrovert. Ya iya harusnya kayak mungkin ada beda gitu loh. Iya. Kalau soal itu ya Sama. nanya soal apa? Seperti pokoknya kayak sudah punya planning Rumah. rumah. Ya, ditanya dulu punya rumah enggak, Apa enggak? kondisi keuangan. Ya enggak apa-apa, soalnya juga pasti kan orang tua juga pasti kan Ya. nanyain juga itu. Bener. Jadi ya tinggal apa ya? Ya momennya tadi Kevin ngomong lah tepat dibicarakan kan. Ya. Soalnya kalau dari awal udah gitu ya pasti nggak bisa dipungkiri juga ya, cowok pasti mikir dong, kan maksudnya ya kenapa dibahas sekarang? Nggak iya kalau misalnya cocok apa enggak kan belum tahu. Gitu. Cowok sebenarnya sadar nggak kalau cewek suka kode-kode? Kode apa dulu ini? Maksudnya kode misalnya suka mbak kita terus dia kode-kode gitu. Atau kode gitu maksudnya kayak aku minta gini tapi dia nggak ngomong kayak gitu. Kode Morse. Kode yang mana ya? Banyak cewek ini soalnya ya makhluk paling banyak kode dibanding cowok. Enggak. Kalau in general sadar nggak kalian? No, ya itu generalnya seperti apa? Kan Iya, makanya contoh soalnya gini. kadang tuh Ya, Berarti nggak sadar. tidak jelas juga kadang. iya. Maksudnya gini. Pernah sadar nggak dia ini kode atau enggak? Loh, iya kode ini apa? Contoh. Misalnya ya ini teman-teman ya. Misalnya aku suka sama cewek gitu. Nah, terus aku ngode-ngode kalau aku suka sama dia. Itu kode tentang aku suka kamu. Tapi kan ada maksudnya kode itu misalnya, oh aku pengen dibeliin ini, jadi aku ngodenya kayak gini. Oh aku pengen makan kayak gini. Aku nggak perlu ngomong, tapi cowok harus ngerti. Nah, kode yang mana? Kadang Apakah semua itu? Semua itu. Mau jadi satu paket? Oh, nah itu ya sadar dong. iya Nah itu Sadar, Pak. memang ya sadar lah. itu aja.
sebenarnya gini teman-teman, kalau sampai pacarnya kalian cowok ya, kalau sampai mereka nggak tahu dan nggak sadar, sebenarnya pacarnya kalian itu sadar tapi nggak mau ngelakuin tuh. Pura-pura nggak tahu biasanya. Biasanya. Parah, siapa? Pacar siapa itu? Nah, tapi satu sisi sebenarnya ada salah cewek juga nggak sih? Kenapa cewek gak mau langsung ngomong gitu loh? Iya, kadang ada yang gitu. Kalau cowok coba kita lapar, kita pengen makan ini, kita pasti ngomong. Gini ya guys, gimana cewek-cewek tuh backupnya ya? Nah, gini, aku tahu jawabannya. Aku tahu jawabannya. Jawabannya cewek itu pasti karena Cewek. nah, aku sudah mengerti, Apa-apa? sudah mengerti. Pasti jawabannya cewek itu karena ya kan aku pengen dimengerti. Jadi aku gak usah ngomong, cowoknya harus sudah tahu. Karena kan kalau saya harus sudah mengerti. Kalau kita langsung bilang, berarti itu keinginan kita, Nah, bukan ya kan? inisiatif kalian gitu Makanya, loh. ya kan sama maksudku adalah kalian pengen dimengerti tanpa kalian harus ngomong. Padahal dalam Lebih enak kalau ada inisiatif sendiri mereka, makanya lebih enak kode gitu. nah, ya itulah teman-teman kebanyakan nonton drakor sama nonton kartun-kartun. Kok jadi kan? Nah kan maksudnya cerita-cerita fairy tale gitu loh, kayak cowok langsung pangerannya datang mengerti semua. Backup saya. Tapi kan kenyataannya manusia tidak seperti itu kayak teman-teman. Kalau pingin ngomong, Iya, Bang. biasa-biasa aja, jangan. ya memang kalau pingin itu ngomong. Bukan berarti aku benci cewek dan itu aku setuju aja cewek. Cuma kan ini cowok juga gini loh. Cowok itu banyak kekurangannya teman-teman. Maksudku gitu loh. Cowok itu banyak kekurangannya. Ya, alangkah baiknya tuh cewek yang punya kelebihan di sana membantu supaya cowok sadar. Kalau kode nih sadar nggak? Misalnya ada Iya, cewek kode-kode. sadar aja, sadar. Cuman paling ya itu memang kadang tuh ada yang kode yang kurang jelas. Nah. Nah, kurang jelas itu yang sebenarnya kalau bisa ya langsung straight to the point Benar. aja. Masalahnya ini PR ya. Ini menurutku ya pernah pengalaman ya. Kadang itu kode yang diberikan cewek sama, tapi outcome-nya mintanya beda. Jadi kadang bilang terserah. Nah, terserah dia ini kalau sungguhan dikasih terserah kadang nggak apa-apa, tapi kadang marah. Ya kan? Nah, jadi kita itu bingung. Ini tuh kondisi aku harus melakukan yang mana nih? Contoh misalnya, aduh, capek nih. Kalau capek itu bisa berarti dua hal teman-teman. Satu mau diajak pergi, oh kita makan kita seneng-seneng. Satu beneran capek nggak mau pergi, ya kan? Ya nggak. Bisa gitu soalnya. Iya nggak guys? Ya di komen ya teman-teman, di komen teman-teman. Kalau cewek bilang itu kadang bisa berarti dua nggak sih teman-teman? Backup saya guys. Misalnya kode pengen rumah yang lebih gede. Langsung Misalnya ini mau langsung beli rumah rumah. lagi. Oke. Misalnya kode pengen misalnya lebih gede atau dekor ulang atau pokoknya kode soal rumahnya itu. Bakal peka nggak kalian? Coba bayangin ada di situasi itu nih. Ya Apa harusnya tergantung kodenya? ya mungkin tergantung kodenya juga sih. Iya, memang tergantung kodenya. Ya kan. Apa ya? Ya kalau misalnya rumahnya misalnya retak gitu ya, retak terus habis itu Wah, pengen bekas ngomongnya- gempa mungkin ini ya. Iya. Oke, cat rumah kita wis wis nggak terang ya. Kok ada pemblobor ya? Gitu mungkin ya. Ya kalau gitu sadar mungkin Ya ya. sadar kalau gitu mungkin sadar ya. Tapi kalau misalnya kayak ini kok kayaknya rumah kita ini kayaknya miring sebelah ya. Gimana? Kenapa ya? Ya tergantung kodenya sebenarnya. Kodenya. Tapi kebanyakan cewek itu biasanya ngomong tentang temennya. Temanku lo rumahnya segini. Temanku baru beli segini. Temanku ya itu mungkin kode gitu. Nah kayak gitu Nah. mungkin sadar juga kita. Kalau kodenya gini, ini bagus nggak sih rumahnya gitu-gitu? No. Misalnya Oh ya masuk akal. nggak sadar. Sadar juga. Sadar juga. Sebenarnya Bagus tergantung nggak juga. sih interiornya gitu-gitu? Sadar. Menurutku itu sebenarnya tergantung sama berapa lama pacaran nih. Biasanya kalau udah lama pacaran nih biasanya ngomong gitu pasti udah sadar. Cuma mungkin cowoknya mungkin lagi pas nggak ada duit atau apa. Jadi ya antara pura-pura bodoh atau ya gitu lah ya. Tapi sadar kok gitu. Sebenarnya cowok-cowok ya ngerti lah kayak gitu-gitu. Oh ini pertanyaan nih. Kalau cewek yang ngajak nikah duluan, cowok bakal ilfil nggak? Kodani deh. Nah gue ya pastilah kalau kayak gitu ilfil lah pasti. Soalnya Wow. Kenapa? Kita mau ya dengar. sudah maksudnya ya kayak ya yang kita belajar aja lah, maksudnya kodratnya kan dari dulu juga Cowok. maunya cowok dulu kan. Kalau cewek yang aku pernah ngeliat juga kan di sosial media itu ada cewek yang berlutut buat apa will you marry me itu pas ngeliat itu kok agak aneh ya. Kayak gak orang lihat gitu loh. Iya. Karena ya pasti ya itu pasti aneh lah.
Ya. Kecuali memang kalau si cowok tuh sudah pacaran berapa sampai berpuluh tahun atau bertahun-tahun terus gak nikah-nikah ya pasti kan ceweknya yang jadi kalau misalnya jadi kayak gitu ya itu memang salah si cowoknya. Masuk Kalau akal. sampai lama Karena sudah nggak pacaran, inisiatif. ya tapi nggak Oh, Cewek kan juga butuh kepastian dinikahin dong. gitu loh. Ya. iya. Hmm. Kalau Kevin, Kalau aku nggak masalah sih sebenarnya. Cuma kenapa tuh? Nah, ini kan beda ya kan ini semua. berbeda. Kalau ini berbeda. Ini kenapa? Ya kalau menurutku nggak masalah. Maksudnya namanya cinta itu semuanya juga bisa dari mana aja datangnya. Nggak harus dari cowok aja. Cuma tetap aku ada setuju sama Kodani lebih karena bukan ilfilnya. Ilfilnya aku tidak akan merubah pandanganku. Tapi aku yang pingin juga kayak aku pingin manjain gitu, paham gak sih? Kayak aku itu yang pingin ngasih duluan daripada cewek yang ngasih. Aku pengen yang ngasih. Jadi mungkin itunya iya sama. Tapi kalau tiba-tiba dia anu duluan, dia nembak duluan, dia ngajak nikah, dia apa? Ya aku sih nggak masalah sih. Tergantung sih, kita cocok apa nggak sama orangnya kan ya. Iya. Kalau orangnya nggak cocok ya kan sama lah posisi kayak cewek. Kalau disukai sama orang nggak cocok kan juga ya mau gimana gitu kan. Ya, Ya. berarti tergantung orangnya. Dan orangnya juga. Kalau orangnya cocok, terus dia nembak duluan, dia ngajak nikah duluan nggak masalah sih. Kalau ngomongin nikah kan termasuk ngomongin rumah. Hmm. Jadi menurut kalian lebih baik nabung rumah bareng atau cowok harus siap dulu? Ini lebih dalam akhirnya pertanyaannya. Sampai dalam ya. Aku dulu nih. Ya. Lebih baik nabung rumah sendirian dulu sebagai cowok atau menikah baru nabung bareng? Iya. Pertanyaan gitu ya. Sebenarnya kalau ngomong paling enak ya, Nggak nabung rumah bareng atau cowok harus siap dulu? Ya, paling enak ini paling ini kasarannya dunia impiannya ya, ini harapannya ya. Harapannya adalah cowok punya dulu. Harapannya ya supaya setidaknya ketika kalian nikah, satu-satunya yang paling penting itu sebenarnya kan juga tempat tinggal. Supaya kalian untuk satu keluarga udah aman lah ya, udah punya tempat tinggal sendiri. Karena kan banyak banget kejadian-kejadian yang sama mertuanya itu gak enak gitu kan. Tinggal sama mertua itu gak enak. Apalagi sempat ada kasus-kasus itu. Sampai masuk film kan, film yang baru-baru ini yang yang mertua sama menantu itu loh. Film apa sih ini? Aduh, film-film masuk film Indonesia juga masuk bioskop barusan ini. Film Indo. Normal nggak salah judulnya, Oh, normal. Ada lama. Oh, bukan. Ya, jadi mamanya itu anaknya itu nikah sama suami ya kan. Nah, terus suaminya itu selingkuh sama mamanya anaknya. Karena tinggal bareng. Dan itu dari kejadian nyata, kisah nyata. Oh, nggak tahu. Oh, iya. Ya, jadi kan maksudnya mau gimana pun tetap paling enak adalah tinggal sendiri dengan pasanganmu sendiri kan. Nggak campur sama mertua. Makanya lebih baik ya kita sebagai cowok inisiatif lah buat udah persiapan gitu. Emang kalau nabung rumah bareng emang bakal include mertua kan enggak? Enggak. Ngomongin Tapi kan kalau misalnya kita baru mau mulai bareng, berarti kan pas nikah kita baru mau mulai tuh. Masih tinggal. Iya. Ya, berarti tinggalnya sama siapa? walah. Ya, paling ngekos sih. Walaupun maksudnya ngekontrak sih. Ya nggak apa-apa sih kalau ngontrak juga. Sebenarnya nggak apa-apa, bangun berdua itu nggak apa-apa. Ini kalau nggak include mertua gimana? Ya sebenarnya membangun berdua itu nggak apa-apa. Tapi kan sebagai cowok kembali lagi, cowok itu ada pride-nya lah ya, ada egonya pingin gitu loh. Ya pasti akan lebih enak kalau cowok udah persiapan dulu. Lagi pula sebenarnya kita ya pasti tahu kok, meskipun cewek kita tahu cewek itu nggak melihat dari hartanya. Memang cewek juga pasti lihat dari orangnya. Tapi kan ketika ada hartanya, cewek akan lebih suka dong. Ya Emang dong. cewek. Nah ya pastilah. Maksudnya kamu lah misalnya orang udah bagus, semuanya cocok, tapi dia lebih kaya juga, ya kan lebih seneng dong. Maksudnya secara pendidikan cocok, kepribadian cocok. Apalagi kalau dia lebih kaya kan lebih cocok. Betul. Ya makanya cowok juga harus sadar gitu loh. Percuma nyalain keadaan, oh cewek gini cewek gitu, percuma loh. Memang gitu gitu loh. Sama aja kayak cowok misalkan ngeliat cewek dari fisik biasanya kan gitu kan. Ya sebagai cewek juga gak enak juga sebenarnya kan. Tapi ya kenyataan di dunia kan seperti itu ya, mau gimana lagi. Kalau Kodani? Lebih ke ya nabung bareng ya boleh. Karena juga kalau di ini ya kalau misalnya KPR Ya, bahas KPR-nya ya misalnya KPR itu kan juga kalau sudah nikah bakal bisa Tabungan bersama. join tabungan gitu loh, Join income-nya. join income-nya. Iya. Jadi Ntar misalnya ada yang nggak tahu KPR pasti. oke. KPR itu apa? Ya KPR ya maksudnya kredit beli rumah
misalnya cicilan rumahnya tuh 5 juta per bulan. Terus habis itu suami istri ini gajinya masing-masing 7 juta sama 7 juta atau 7 juta 8 juta gitu lah. Nah, totalnya itu kan 15 juta tuh. Nah, semakin besar total gaji mereka berdua sebagai suami istri itu nanti bakal bantu mereka mudah di ACC Ya. sama banknya. Ya, Jadi benar. enak itu jadinya itu. Catat ya guys, teman-teman. Catat. Ya, jadi kalau udah suami, Take notes. kalau pacaran belum boleh loh ya. Ya, pacaran belum Apa catat. itu? bisa. KPR. Ya, kalau joint income misalnya Oh. jangan aku sama dia ya. Contohnya aku sama cewek misalnya. Aku sama cewek gitu ya. Nah, terus masih pacaran nih. Aku penghasilan 10 juta, cewekku 5 juta. Nah, itu yang dihitung tetap cuma satu orang aja. Jadi aku cicilannya nggak bisa melebihi sampai segitu-segitu. Tapi kalau udah nikah dihitung itu bisa jadi 15 juta itu tadi. Ya. Terus lanjut. Ya, Back itu to the berarti. topic. Berarti bareng-bareng ya bagus. Ya, oke. bagus juga sih Kalau sebenarnya. misalnya nyicil atau mau Bareng. Ada poin plusnya juga bareng itu ya. Jadi sebenarnya bareng itu lebih gini sih. Kalau menurutku ya nggak tahu ya. Tapi jadinya kayak merasa sama-sama berkontribusi gitu kan Iya. sih. Jadi nggak merasa sendiri. Kadang itu Sama-sama membangun gitu. benar. Kadang itu takutnya nggak semua sih. Tapi kadang ada juga cowok yang nanti gara-gara udah keluar gini-gini nanti mikirnya, oh aku lebih berkorban banyak. Jadi kamu harus gini, kamu harus nurut, kamu harus sini. Takutnya kan seperti itu. Ada kan kondisi gitu. Jadi ya sebenarnya tergantung ya gue. Plus minus lah semua itu. Nah, aku mau tanya, cowok itu sebenarnya mikirin masa depan gak sih? Termasuk rencana kayak punya rumah atau lebih ke yang penting jalan aja dulu. Ini Kok Dani deh? Dani dulu aja. mikir Kodanya masa depan gimana? ya apa ya, punya rumah dulu atau nikah dulu. Biasanya kan kayak gitu ya. Target Oh. umur berapa biasanya Bahasannya gitu. kan misalnya dari yang pribadi ya itu sebenarnya tergantung kesepakatan dari awal mereka pacaran ya, mungkin cewek sama cowok ini. Jadi kalau memang mau nikah dulu ya aku lebih prefer gak apa-apa nikah dulu aja, karena memang kalau misalnya nunggu punya rumah dulu nanti malah nggak nikah-nikah Ya. mereka sampai umur berapa gitu, karena Itu juga sih. memang harga di Indonesia rumahnya mungkin agak susah kalau misalnya kita Sendirian. kerja sendirian atau enggak dengan gaji UMR tuh agak susah. Jadi memang ya kalau memang nikah dulu ya nikah dulu aja, nggak apa-apa kayak gitu. Ya bener sih. Bisa nyewa juga dulu di mana apartemen dan Masuk akal ya. Oh, maksudnya pilih opsi lebih murah. ya juga bisa benar. Ya. Karena memang ya jadi setuju juga sih. Maksudnya memang kenyataannya sekarang buat uang sendiri, apalagi UMR, beli rumah di Surabaya itu nggak bisa. Udah berat. Kalau misalnya cowoknya opsi beli rumah dulu gimana? Ya itu. Saya Jadi- memungkinkan nggak? Mungkin memungkinkan kalau misalnya kerjaannya dia itu memang bisa mendapatkan banyak gitu loh. Memang mungkin dia minim-minim 2 digit gitu ya Pak, ya mungkin ya. Atau memang pekerjaan kayak contoh kayak kita nih, dimana pekerjaannya memang bisa dapat uang banyak secara waktunya cukup cepat gitu loh. Jadi nggak terbatas. Nah mungkin kalau kayak gitu masih bisa jadi opsi. Tapi kalau orang yang udah kerja memang misalkan UMR gitu ya, Iya. akan sangat Gaji berat, terbatas. bahkan nggak bisa ya. Iya. Apalagi sandwich generation ya kayak sekarang wah berat banget pasti. Mungkin kan ya? Nggak bisa. Iya, Kalau sandwich jadi- generation aku yakin lebih baik ya nikah dulu kalau misalnya memang itu, karena kan apa ya kalau enggak nanti malah nggak nikah kalau misalnya Iya. Nah, rumah itu jadi Berarti better nyari Oke, yang susah income-nya capai. yang lebih, maksudnya kalau bisa nggak ya dong pasti. Ada terbatas. Ya, memang UMR. kenyataannya sekarang kalau ya memang apa ya kayak pahit sih sebenarnya. Ini omongan pahit sih, cuma memang kenyataannya sekarang kan sulit gitu loh kalau mau punya rumah, tapi kalau pendapatan kita terbatas, apalagi UMR gitu berat banget. Kebutuhan kita sehari-hari juga sekarang juga mahal-mahal kan, Iya. jadi ya sulit juga. Nah, dari kondisi itu kok Kevin pilih apa? Tadi jalan Kalau- aja dulu atau ya. udah bikin masalah? Kalau plan, aku udah ada plan juga. Maksudnya cowok itu sebenarnya nggak, ini bukan tentang cowok doang sih menurutku. Cewek sebenarnya juga pasti ada gini. Cuma tergantung orangnya aja. Tapi di umur segini tuh menurutku udah mulai tuh, udah kegambar tuh. Nih mau gimana plannya, nikah umur berapa, target ini tuh dapatnya apa sebagai udah ada semua sebenarnya. Soalnya kalau orang hidupnya flow aja, sulit nanti. Nggak punya gambaran nanti kita mau kemana. Terus nggak punya urgensi takut apa enggak gitu loh.
Menurutku soalnya yang paling gampang gerakin manusia adalah takutnya. Takut nggak punya rumah, takut nggak bisa nikah, takut apa, jadi ngejar itu kan. Jadi memang udah ada target, udah ada bayangan. Ya, tapi kalau mau nikah duluan apa enggak, sebenarnya harapanku adalah aku udah punya rumah duluan. Tapi lihat dulu keadaan juga. Karena kan cewek juga nggak mau bisa menunggu lama-lama terus kan. Kasihan cewek juga kan sebenarnya. Ya. Butuh kepastian kan. Nah, ini biasanya pertanyaan ini dari cewek-cewek independen ya. Cowok ini. Cowok sebenarnya keberatan nggak kalau cewek lebih kaya? Kamu ini siapa? Aku yang jawab. Coba boleh. Ya. Ada dua jawaban. Jadi biasanya cowok-cowok itu terbagi jadi dua sih. Satu, jujur kalau aku tidak akan keberatan. Justru aku malah akan senang dan aku malah bangga kalau memang pasanganku bisa dapat lebih dan memang dia bisa di sana gitu loh. Cuma aku kalau memang di posisi itu, aku nggak mungkin mau tetap stay di sana. Maksudnya lebih arah kayak aku akan harus gimana cara aku bisa lebih dari dia, atau setidaknya aku harus setara gitu loh. Supaya dia juga bangga sama aku gitu kan. Jadi aku tidak akan berhenti di sana. Tapi kalau misalnya dapat segitu sekarang, ya aku akan senang-senang, bangga-bangga aja dong, tambah senang dong. Semakin banyak uang, mau dari cewek mau dari cowok, tetaplah uang gitu kan. Ya, harusnya senang dong. Kenapa malah nggak senang? Ya kan. Cuma yang salah adalah ketika kita malah stay di sana terus enak terus dibayari apa, nah itu situ itu gak masuk akal. Ada loh kasus luar negeri. Banyak, bukan apa kan? Di sini aja banyak. Yang barusan Sarakim. Oh, kurang tahu. Kita kurang tahu loh. Tapi di Indonesia itu banyak banget. Ya, di Indonesia juga. Aku juga punya teman kayak gitu, banyak banget. Dan aku bahkan bingung kenapa cewek mau kayak gitu. Dia yang kayak dia yang biayain kayak apa? Rumah tangganya itu. Terus cowoknya main game sendiri terus di rumah. Tapi pastor. Oh, alah. Tahu nggak? Enggak. Cuman tahu ininya aja. Wah, ngawur sih. Iya itu, terus ceweknya itu lagi hamil. Jadi udah 2 anak, terus cowoknya ini tinggal di rumah cuma main game, nggak ngapa-ngapain. Terus dia kayak mau melahirkan atau apa ya? Pokoknya check up gitu ke rumah sakit, nggak dianterin cowoknya main. Nah, itu pertanyaan. Itu sebenarnya ya. Itu tuh sebagai cowok itu aku yang bingung. Kenapa kok cewek mau kayak gitu? Ya kan. Ya, nah itu tapi mas biasanya kan ini sorry ya, tapi beberapa cewek kan nyalain cowok kayak gini cewek. Padahal sebenarnya cowok yang beneran cowok yang menurutku itu bukan beneran cowok ya, sorry ya. Tapi yang beneran punya mindset cowok itu pasti mikir deh, kenapa cewek mau kayak gitu sih? Kita juga mau. Kalian nggak lihat? Nggak tahu sih. Cuma ya kita sangat tidak setuju. Maksudnya kayak gitu tuh sangat kayak itu juga. Tapi yang kedua memang ada. Maksudnya yang tadi kan pemikiran pertama tuh. Tapi pemikiran kedua memang aku juga punya beberapa teman-teman yang merasa yaitu kalau misalnya cewek dapatnya lebih banyak, jadinya minder. Karena kan memang cowok itu kelemahan cowok. Ada tahu. Ya, kelemahan cowok itu memang jujur ada pride-nya sih. Memang ada pride-nya. Aku terus pun diputusin. Bisa jadi. Karena ceweknya sangat kompeten dan dia merasa nggak mampu gini. Ya itu karena cowok punya pride-nya itu kelemahan cowok. Tapi sebenarnya cowok yang sesungguhnya bukan tentang cowoknya sih, tapi tentang dirinya dia. Kalau dirinya benar ya, dia itu mau push. Di bawah dia akan push. Gimana caranya supaya aku bisa lebih tinggi dari dia supaya ya setara gitu loh. Tapi kalau belum benar dari dasarnya ya bakal menyalahkan keadaan terus malah mundur. Kalau kadang ya mirip kayak Kevin, tapi aku tambahin mungkin ya minimal kalau misalnya belum untuk bisa menyetarai si ceweknya, ya minimal bisa untuk manage lah, manage apa yang bisa dibantu ke pasangannya itu tadi. Bisa ngembangin juga ya, mungkin. Ngembangin juga mungkin dan segala macamnya. Jadi ya bagus lah jadinya kan. Entah jadi ada bisnis tambahan lah dari usaha si pasangannya. Karena menurutku income atau pendapatan itu gak menentukan worth-nya seseorang ya. Tapi kapabilitas buat ngurus income-nya itu loh, buat manage income-nya itu yang menentukan juga. Jadi kalau orang bisa dapat 20 juta misalnya, memang mungkin bisa jadi karena gajinya besar gitu loh. Tapi mungkin yang satunya cuma 5 juta. Tapi ternyata yang 5 juta bisa naikin pendapatannya dia itu jadi 10 juta misal. Karena dia bisa memanage uangnya. Yang 20 juta nggak bisa. Ya kan sebenarnya bukan berarti yang 5 juta ini worth-nya lebih rendah dari yang 20 juta kan. Ya gitu loh. Itu karena ada banyak kasus juga kayak orang menang lotre berapa tapi malah nggak bisa diatur terus akhirnya balik lagi jadi miskin lagi. Ya.
Kalian tahu itu nggak kasusnya di mana ya? Kediri di mana ya? Yang kampung Sultan itu, kampung Oh miliarder. iya, iya, gara-gara jual Kak. tanah itu. Ya, jadi Wah. sempat ada kejadian tuh. Itu menarik banget tuh. Jadi mereka dapat uang MM-an nih. Jadi beneran miliar-miliaran nih, 6 Katanya M dan dibeli sebagainya ya. Pertamina deh. Ya, dibeli pertama, dibeli minyaknya, tempat minyaknya dibeli satu tanah itu. Terus bayangin uang se-MM-an itu, aku lupa ada sih sampai 20 M-an. Habisnya dalam waktu 1 tahun. Dipakainya beli 4 mobil, ada satu orang beli 4 mobil. Kediri. Aku lupa di mana. Daerah Terus? mana? Ya, pokoknya dia beli 4 mobil. Terus pas diwawancarai, ternyata mereka nggak bisa nyetir mobil. Jadi mereka beli 4 mobil cuma supaya punya 4 mobil aja. Nah, kayak gitu kan bahaya, ya kan? Jadi uang itu nggak menentukan gitu loh. Impulsif. Ya, karena merasa kayak, oh ini perlu, padahal nggak bisa nyetir gitu loh. Terus siapa sekarang mereka? Nah itu kan sempat viral juga beberapa kali ini, akhirnya ya itu. Sekarang udah nggak punya pegangan gimana-gimana. Ya makanya uang banyak itu nggak menentukan, income itu nggak menentukan. Tapi value-nya kita bisa kasih Benar, apa benar. gitu loh. Tapi kalau dari kalian sendiri mikirin KPR nggak? Oh iya. KPR untuk maksudnya kita ngambil rumah KPR atau beli cash atau gimana nih? Pertanyaannya. Ya pokoknya beli rumah gitu kan. Kalau Lebih suka kontrak dulu, kontrak lebih suka kontrak dulu atau langsung karena beli rumah. terikat cicilan, ya atau Oke. langsung KPR. Oh, oke. Siapa Atau duluan nih? kontrak. Kita nih dulu nggak apa-apa. Nih. Aku Gantian. eh kalau aku pribadi mungkin kontrak ya, karena aku sendiri memang dari dulu ya, dari yang kecil tuh sudah sering pindah-pindah kota gitu. Pindah kota, terus juga apa ya ngomongnya itu, jadi ya sudah ngerasakan pindah-pindah suasana gitu lah. Pindah suasana, nah terus apa hubungannya sama kontrak atau beli rumah langsung? Itu tuh aku ngerasa yang ngelihat tadi yang tak bilang rumah di Indonesia ini lumayan mahal untuk orang yang mungkin kerja gaji UMR. Iya. Aku lebih menyarankan ya mungkin kalau aku sendiri bisa kontrak, karena kalau kebutuhannya aku kerja di misalnya daerah pusat, terus habis itu aku harus ya sering keliling di daerah pusat, ya berarti kontraknya daerah pusat. Karena kalau misalnya KPR rumah baru itu biasanya kan dapatnya kalau di Surabaya ini sudah jarang ada yang dapat di tengah lagi, di tengah kota. Siapa coba. Biasanya di pinggir-pinggir, entah Surabaya Barat atau nggak di Surabaya Timur gitu, Iya. kayak pusat. Jadi ya lebih prefer kontrak sih kayak gitu. Kalau Ya sebenarnya tergantung kondisi. Mungkin kalau buat yang punya privilege ya. Jadi jangan malu ya teman-teman kalau punya privilege. Misalkan maksudnya sekarang masih tinggal sama orang tua dibayari masih apa. Justru harusnya kalian bangga malah. Berarti orang tua kalian kerja dengan baik ya kan. pokoknya emang tipikal Asia gitu ya. Ya tapi kan ada yang malu mengakuinya kalau itu malah jadi nganggap kayak ini biasanya loh ya. Iya. Jadi mereka tuh pengennya kayak mulai dari nol, mulai dari gini. Nggak mau mengandalkan orang tua, nggak memanfaatkan gitu. Maksudnya mulai dari nol, Jadi tinggal sendiri. ya jadi lebih milih maksudnya kayak Kontrak. ya lebih milih kayak maksudnya langsung kayak fokusnya pokoknya ya kayak nganu diri sendiri gitu loh, nggak memanfaatkan privilege yang ada. Oh. Padahal itu sebenarnya sebuah kesalahan juga menurutku loh ya. Karena sebenarnya privilege itu kalau kalian nggak manfaatin tambah rugi, tambah salah. Semua orang nggak punya privilege malah kamu mau buang privilege-nya ya. Contoh paling gampang adalah misalkan memang orang tua kalian memang tidak keberatan ya, ini misal loh ya, membantu buat mungkin DP rumahnya dulu, nanti kalian yang nyicil misal ya. Nah, kalau misalkan memang bisa diberi kesempatan seperti itu, dan kalian masih punya tempat tinggal bareng orang tua, belum nikah, belum punya tanggungan, ya dimanfaatkan dong. Ya, lebih baik kayak gitu ya, lebih baik nyicil dulu jadinya. Jadi kalian tinggal sama orang tua dulu nggak apa-apa, kan yang belum punya tanggungan, dimanfaatkan. Baru nanti kalau udah punya rumah bisa pindah, bisa apa. Itu kan lebih bagus kan. Ya, jadi kebanyakan itu beberapa itu soalnya salah. Aku juga punya beberapa teman yang anggap, oh nanti nunggu aku udah lepas dari orang tua, nanti aku mau gini, aku mau ngontrak tinggal sendiri, baru aku nabung, baru gini. Ya kan malah apa ya? Ya mungkin ada bagusnya ya, mereka mikirnya mau mandiri ya. Tapi kan di satu sisi juga sebenarnya itu kan privilege yang nggak semua orang punya. Kenapa nggak dimanfaatin juga? Kan kalau kamu manfaatin privilege-mu itu berarti kan juga kamu mensyukuri kalau kamu punya kesempatan gitu sih. Kalau cewek ngajak urunan beli rumah, patungan beli rumah sebelum nikah, setuju atau enggak? Atau kayak enggak kamu cewek aja yang beli rumahnya. Oke. Numpang. Ini Ini asik nih ya. Kita jawab dulu ya. Kalau yang tadi aku nyambungin ke yang tadi sebenarnya ada bahas dikit sih. Kalau KPR tuh
ya itu tadi nggak bisa soalnya harus secara hukum tuh ya mereka harus nikah dulu Iya. baru bisa NPWP jadi satu. join Bisa. ininya tabungannya buat Tabungan NPWP-nya. apa gajinya Iya. mereka itu. Terus tapi kalau misalnya ternyata apa ya, mungkin mereka ada uang cash, si cowok ada segini, si cewek ada mungkin lebih sedikit atau lebih banyak, terus mereka mau beli, ya agak berbahaya sih sebenarnya kalau misalnya ternyata ujung-ujungnya mereka jadinya tidak jadi menikah. Itu kayak ribet tuh, nanti mau jadi bawa ke pengadilan tak karena benci-benci dan sebagainya macamnya, orang tuanya yang ikut campur lagi kan tambah panjang tuh. Yang mending ya nikah dulu aja lah kayak gitu daripada harus beli dulu. Ya, masuk akal sih, Kak. Ya, sebenarnya sistemnya itu sama kayak kalau kalian bikin bisnis bersama pacar atau pasangan. Ya, Sistemnya sama. Kayak kalau kalau misalnya kalau berjalan rusak gitu ya bisnisnya ya, itu lebih mending. Jadi lebih gak masalah ya. Tapi kalau berjalan lancar banget ya udah bisnisnya, tiba-tiba penghasilannya 1 M gitu. Terus Iya. kalian ada cekcok Clash. dikit tuh. Ya yang dapat siapa tuh? Nah, itu tuh. Repot di sana. Sama sistemnya kalau kalian beli rumah barengan gitu. Karena mau gimana pun cinta itu juga cinta ya teman-teman ya. Tetap sulit juga. Makanya ya ada plus minusnya. Paling kalau memang mau bersama gitu, bikin surat perjanjian di awal dulu, hitam di atas putih. iya. Kayak Kontrak. gimana sistemnya? Ya itu mungkin diakalinya seperti itu sih. Daripada Nanti pepatah tai kucing rasa coklat. tai kucing rasa coklat bener. Soalnya kalau udah cinta itu sulit tuh ngeliat tuh. Nanti Bener. bisa jadi juga biasanya rentannya tuh gini. Pernah kejadian juga kasusnya itu. Jadi karena cowoknya itu ngerasa lebih banyak masukin uangnya, dia lebih banyak nyicil, pas kebetulan namanya juga punya cowoknya tuh cicilan tuh. Ceweknya nggak seberapa banyak, akhir-akhirnya pas tengkar nih cowoknya merasa ini punya aku. Aku ngasih banyak banget, kamu ngasih nggak seberapa. Nah kalau gitu ya apa coba dari cewek? Nangis dari ceweknya loh. Gak Nangis sih. loh. Tergantung Bener. cewek. Nangis sih kalau aku jadi cewek nangis sih. Iya pasti lah. Iya nangis lah. Ada yang Bayar. justru kayak nih sekalian aja tak bayarin rumahmu karena kayak ya udah. Gitu. Ya itu kalau egonya tinggi. Kalau aku tetap gak mau, tetap nangis aku. Iya makanya. Malah enak dong cowoknya mau bayarin semua gitu. Tas Loh. Tapi kan egonya. Iya egonya. Yo tapi percaya aku ya. Ini sungguhan loh. Sekarang banyak cowok itu wes aneh loh serius. Begitu tuh malah cowoknya seneng ya. Tamu saya naik deh berarti. Berarti nggak kena egonya dia. Iya ya mungkin tergantung cowoknya makanya. Tapi ada yang cowok malah saya naik dulu. Bener. Iya, aku beneran temanku sendiri, cowoknya ini temanku sendiri. Aku berusaha ngomong dia tapi ya sulit lah ya. Tapi dia tuh dibayari cewek terus loh. Dibayar cewek terus bahkan sampai ceweknya nyinggung di depannya teman-temannya pun cowoknya biasa aja. Iya Jadi- kayak gitu itu. Nah ya makanya udah parah kan gitu. Jadi menurutku kalau aku sih daripada kalian bayari gitu rugi di kalian ya mending dibuat jelas lah dari awal. Pernah Jelas. nggak kalian dapat klien yang pacaran nyari rumah? Oh banyak. Oh Kalau banyak. aku banyak. Itu gitu gimana mereka bayarnya? Memang kebanyakan untuk sekarang beberapa kalau yang mau beli sama aku tuh memang yang mau akhirnya married. beli yang udah married ya Oh. atau udah at least tunangan mungkin Iya. kayak gitu-gitu. Tapi kalau pacaran memang biasanya udah mulai lihat-lihat tuh nyari-nyari. Ah. Tapi emang belum ada sampai yang ngambil. Cuma nanya-nanya. Ya lihat udah bayangan. Oh tahun depan mau nikah jadi udah kebayang udah hitung-hitungan. Nah kalau udah di akhir gitu masih masuk akal lah, ya kan? Jadi akhir mau nikah masih masuk Iya akal. iya. Tapi kalau baru pacaran setahun udah langsung wah itu biasanya Ada juga. repot-repot. Iya yang pacaran wis nanya-nanya. Tapi ya memang kebanyakan yang pasti yang sudah nikah sih. Bahkan aku pernah dapat klien yang pacaran tanya-tanya kayak serius putus. Gak jadi ngambil rumah deh. Ada juga. Jadi ya gimana ya? Karena pacaran itu nggak semua orang prinsip pacarannya sama. Bener. Pacaran buat apa? Ya kan beda-beda. Oke. Kalau budget kalian terbatas. Kok sedih terus sih pertanyaan ini. Pertanyaannya Ini pertanyaan miskin kan itu maksudnya. pertanyaan survival. Survival banget ya. Kalau budget kalian terbatas, lebih milih buat DP rumah atau biaya pernikahan? Oke. Wah, Ini mungkin siapa tuh ini? Aku dah. kodannya aja. Ini pertanyaan menyakitkan nih bayangin dong gak duit gue ya. Oke. Oh, ya.
pakai kolpren ya. Kolpren, pinjol. Amit-amit ya, amit-amit. Amit-amit. Ya maksudnya ya balik lagi sih, aku banyak lebih milih untuk mereka ya fokus nikah aja dulu, nikah. Karena Oh, nabung nikah dulu. ya Ya. maksudnya ya bayar buat persiapan nikah daripada DP, karena tempat tinggal tuh bisa lah dipikirkan bareng-bareng. Entah mungkin kayak tadi Kevin ngomong ada privilege, mungkin masih bisa tinggal bareng sama salah satu mertua atau mungkin mau ngontrak dulu dan sebagainya macamnya, tuh bisa diplanningkan sih daripada harus nge-DP terus nanti ya itu tadi mereka karena belum status nikah belum bisa gabung buat nyicil rumah. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi aku lebih Setuju sih. ke DP. Cuma kalau tentang masnya Pernikahan. persiapan pernikahan itu jadi dimahal-mahalin gitu dah. Maksudnya biar no resepsinya bagus. Nah, Iya. kalau itu sebenarnya tergantung ceweknya juga. Aku itu tipe yang pokoknya semua itu harus diomongin, dikomunikasiin. Kalau memang dari awal mau targetnya seperti itu udah bagus dari awal, berarti memang ya wes kalau udah dari awal mintanya gitu, aku sama dia harus pecut-pecutan sampai bisa nyampe targetnya. Karena memang dia minta seperti itu gitu loh. Tapi kalau misalkan dia mau minta biasa-biasa aja, kalau aku personally, aku merasa pernikahan, sesinya, acaranya, itu ya biasa-biasa aja nggak apa-apa. Yang penting orang-orang terdekat datang semua, yang penting direstui sama Tuhan, yang penting memang udah lancar, udah semua, udah. Uangnya lebihnya, mending tak simpan, mending kita pakai buat honeymoon, nyimpen buat masa depan, gitu sekali. Itu kalau aku. Tapi kalau ceweknya minta, setahun seumur hidup sekali gitu, ya nggak apa-apa. Tapi pecut-pecutan kerjanya mati-matian gitu. Iya. Bener. Menurut kalian rumah itu tanggung jawab suami aja atau bareng-bareng? Tanggung jawab bareng. Ini buat belinya atau mengurus rumahnya? Iya, makanya. Belinya atau mengurus rumahnya? Jawabannya Dua-duanya sama. deh. Jawabannya Dua-duanya. dua sama sih kalau aku. Kalau aku jawabannya Dua-duanya. sama. Sebenarnya tetap sebenarnya ya. Lek mau ngomong paling enaknya adalah tanggung jawab bersama-sama. Tapi memang aku kembali lagi, aku selalu melihat dari sisiku. Kalau aku sebagai cowok, ya aku akan berusahakan ini tanggung jawabku. Gitu. Karena aku melihat dari sisiku sebagai cowok. Ini tanggung jawabku, ya aku harus sebisa mungkin kasih, aku yang ngasih. Tapi kalau pas ngurus rumahnya, ya tugas bersama juga. Karena kan tinggal bersama. Gitu. Tapi kenyataannya memang jujur-jujuran buat semua orang. Kan ya tadi, rumah itu memang gak gampang dibeli ya. Kadang memang harus butuh joint income sampean. Nah kalau sampai gitu kan ya memang ya gimana lagi daripada nggak punya rumah kan ya jadinya ya tanggung jawab bersama mungkin gitu. Kalau kau Dani? Nggak bisa membayangkan jawaban yang berbeda sih dari ini. Bersama ya, Pokoknya pasti bersama-sama. Soalnya ya memang ya bangun bahtera keluarga. waduh kebetulan kita sama-sama ini ya. Tapi itu Maksudnya kan dia pasti bersama-sama gitu loh. Nggak mungkin kayak Satu sisi aja yang usaha. Kan maksudnya Hmm. cintanya bertepuk sebelah tangan kan nggak juga. Ini Sulit pasti juga. bareng-bareng dijalaninya. Pengalaman banget ya cerita ya. Enggak. kalian prefer beli rumah di usia muda atau tunggu nanti mapan? Mapan itu definisi mapan gimana tuh? Iya juga. Usia muda kan bisa mapan tuh. Mapan itu bukannya Kan pokoknya Ya, bisa berkecukupan. beli rumah impian lah ya maksudnya. Kayak gitu berarti. Gini, kalau mapan itu bukan independen. Independen Ya, berarti dia bisa mandiri tapi Ya. nggak juga mapan. Berarti Ya. mapan udah lebih berkecukupan. ya mapan lebih berkecukupan. Ya. Nah, kalau mapan berkecukupan itu masalahnya berbeda lagi. Maksudnya gini contoh. Kalau aku sekarang, misalkan aku udah mapan berkecukupan untuk diriku sendiri bener. Mapan berkecukupan. Tapi nanti kalau aku udah nikah, udah punya anak, belum tentu hitungannya jadi mapan kan. Karena kan pengeluaran apalagi anak sekolah mahal tuh. Makan Iya kan? Jadi lihat nunggu sampai mapan. Mati. Mapannya sampai mati itu gitu. Gak bisa berat. ada juga makanan namanya mie. Gak ada. Nggak sponsor. Enggak sponsor. Kecuali kalau kalian mau sponsor kita boleh Sponsor banget ya. boleh. Kalau kalian mau sponsor kita apapun kita bisa banget. Kecuali Ayo guys, sponsor Ya, sponsor. Sponsor. ya, Ya kita sambil makan. ya kita nggak kayak itu kok apa food vlogger yang sebelah yang kena kasus bukan. Siapa? Enggak sih kamu ngomong. Aku tahu. Nggak pokoknya itu lah ya. Sudah. Jadi memang kalau misalkan di mapan, menurutku ya ini pengalaman yang aku dapatkan dari semua klien-klienku juga dulu.
Semua itu selalu berpikiran pokoknya uangnya banyak itu nanti dibeli cash. Selalu omongan gitu. Tapi sampai sekarang kebayangnya orang yang ngomong gitu akhirnya sampai sekarang nggak punya rumah. Ya iyalah orang di rumah mapan. Makanya kelamaan gitu loh. Tergantung. Ya, maksudku mapan itu Kalau ya. mereka nggak ada planning nikah, Nah, ya tambah repot lagi gitu loh. Makanya manusia itu memang harus punya planning, teman-teman. Harus kepaksa gitu loh. Makanya jadi kalau di plan hidupnya nggak ada nikah, ya, dia nggak masukin ya, nikah. misalnya dia nggak mau nikah pun, nggak masukin nikah pun, tapi kan dia pasti punya gambar, oh, aku pengen hidup enak, aku pengen gini Iya. kan. Nah, ya kan tetap harus ada Harusnya planning. lebih Belum tentu. Orang yang nggak nikah, apakah pasti lebih kaya dibanding orang yang nikah? Ya belum tentu. Iyalah. Belum tentu lah. iyalah. Ini ya, ini berdasarkan pengalamanku dan melihat orang-orang sekitarku yang sukses ya, cowok yang sukses ya, itu deh baliknya pas ada cewek yang nggak masuk akal luar biasa. Tapi biasanya cewek yang sukses yang nggak nikah. Ya iya sih. No, makanya kembali lagi, cewek nggak suksesnya dalam apa? Cuma keuangan. Kalau cuma keuangan ya mungkin bisa-bisa aja. Tahu nggak kenapa? Karena cewek yang single akan orang lebih tertarik, orang lebih mau coba deketin, lebih banyak kesempatan karena dia deket-deketin. Tapi apakah dia langsung sukses secara kehidupannya jadi bahagia? Belum tentu. Karena nanti aku yakin orang-orang yang gitu, ini sorry ya, mungkin beda pendapat ya. Tapi umur 50, umur 60 ya, kan ada teorinya tuh di psikologi itu. Nanti mereka akan lihat nih, pas udah tua mereka enggak, aku lihat jurnal lain. Ya, ada berbeda-beda. Tapi kan pertumbuhan manusia umumnya hampir semua ngomongnya sama. Apa datanya? Contohnya ini kenapa kita bahas teori ya? Tapi oke lah ya. Kita bahas teori ya. Pertumbuhannya punyanya teorinya siapa ya? Perkembangannya siapa ya? Enggak, aku udah lupa. Ya, pokoknya ada lah ya. Salah satu tokohnya. Enggak, bukan. Jadi nanti di umur 60-an ya. Ya, logika bukan. Logika pun kalian kena ya. Erik Erikson. Jadi nanti pas Erik Erikson. Jadi pas nanti kalian umur 60-an, kalian coba bayangin aja deh. Kalian mau makan enak bisa nggak? Mulut kalian udah sulit tuh, ya kan? Kalian udah sakit-sakitan tuh kalau misalkan makan aneh-aneh tuh. Terus kalian mau pergi-pergi badannya juga capek tuh. Nah kalau udah umur gitu uang buat apa? Ya udah buat dipakai dia sendiri. Nah buat apa? Dipakai di sendiri buat apa? Panti asuhan. Apa jawab Nah jadinya udah. Kalau kamu dari kecil udah merasakan itu terus, lama-lama kamu kan jadi terbiasa, ya kan? Nah salah satu kebahagiaan orang tua ya. Ini boleh dicek di semua penelitian ya. Salah satu kebahagiaannya juga adalah kalau kalian punya penerus, kalian merasa kalian selesai dari hidup ini masih ada yang ngelanjutin. Kebanyakan kasusnya gitu. Masih punya anak yang perhatian pas kamu nanti tua, kamu ada yang nemenin. Benar. Kamu ada yang gini. Nah, itu yang jadi masalah. Soalnya ada data yang aku lihat, aku dengar. Kayaknya udah saya bilang nih, tapi aku lupa. Wanita single lebih bahagia pas dia tua daripada yang udah nikah. Yes, ada. Tapi itu pas tuanya umur 30-40 kan. Nggak tahu. Ya, jadi ini aku kasih sesuatu yang menarik tapi menyakitkan ya teman-teman ya. Cowok semakin tua itu semakin kesempatan lebih besar. Emang cewek enggak? Enggak. Sorry itu saya. Kenapa? Karena ya ini kembali lagi karena memang kenyataan di dunia melihat seperti ini. Cowok yang dilihat itu apa ya? Contoh, kalian pernah nggak ngeliat cowok jelek tapi mbak cewek cantik? Sering. Yang penting cowoknya kaya. Pernah nggak kalian ngeliat cewek cantik? Kalian pernah nggak kalian ngeliat cewek jelek sama cowok itu? Ada. Jarang banget cowok mau sama cewek jelek. Kasarannya kan gitu kan? Kasarannya gitu. Ini sorry itu saya, tapi kasarannya gitu. Jadi memang cowok dilihat dari mana ya? Dari kompetensinya, kepintarannya, statusnya, keuangannya. Jadi kalau misalkan mukanya biasa-biasa pun asal bisa mumpuni gitu mau cewek. Makanya banyak cewek yang nggak bisa apa-apa pun nih, sorry itu saya, tapi cuma cantik doang. Tetap mau dinikahin sama orang yang kaya banget. Ya kan? Tapi kalau cewek udah punya semua, cewek kaya, cewek cantik, nggak mungkin mau sama cowok jelek. Iya. Nah, ya itu. Karena cowok yang dilihat adalah statusnya, cewek yang dilihat adalah fisiknya. Semakin tua cewek, mau nggak mau fisiknya akan semakin menurun. Ada loh yang tetap cantik. Ada, tapi kan umumnya. Nah, itu penelitian loh teman-teman, bukan aku yang ngomong ya. Jadi memang cewek kalau udah semakin tua, akan semakin sulit gitu loh, kesempatannya akan semakin menutup. Makanya cewek-cewek itu biasanya umur primanya golden age-nya itu di umur 20 sekian sampai sekian, 17 sampai 20 sekian. Itu tuh wah, percepatan ekonominya maju banget. Ya, cowok setelah umur 30-an, wah, itu kesempatan ekonomi lebih cepat juga majunya. Gitu. Bedanya gitu sih. Memang nggak adil, tapi ya dunia tidak adil pada semua orang. Jadinya dunia itu adil. Ini pertanyaan terakhir deh. Pembahasan apa ini? Ya benar tapi. Kalau cewek pengen rumah yang estetik dan cozy, tapi cowok lebih mikirin harga dan lokasi, itu komprominya gimana?
Oke. Siapa dulu nih? Aku aja. Aku cerita panjang lebar. Eh, gimana ya? Ini tips ya mungkin. Catat ya. Oh, ini kamera catat ya. Tolong Ya, dicatat dari awal tadi ya. saranku mungkin kalian cari agent Dirkan. Wah, kenapa? Iya. Maksudnya supaya kalian bisa nemu lokasi yang strategis, terus estetik, bagus dan segala macamnya. Oh ketawa gak keren sampai gini aku foto. Apa lagi ya? Lihat dong. Lihat. Dan Cek kirim aku cek. Cek kirim aku cek. penting. Terus. Jadi kalian bisa datang ke agent Dirkan buat konsultasi. Kita cariin yang rumahnya estetik, cozy, terus juga lokasi sama harganya tuh oke. Ya. Emang ada kok di produk-produk kalian. Ada pasti Ya. kita bisa bantu carikan di situ. Nah, terus habis itu kalau misalnya kompromi gimana? Yang pasti dikomunikasiin lagi, balik lagi kalau suami istri atau pasangan mau cari rumah yang kayak gimana, ya dikomunikasiin, ambil jalan tengahnya karena pasti kalau misalnya memenuhi ekspektasi yang sangat tinggi tuh juga nggak mungkin bisa kan, pasti ya harus Realistis ada aja. negosiasi, harus ada, jadi ada salah satu yang sengaja menurunkan ekspektasinya supaya ya bisa ketemu di tengah, Kompromi lah ya. itu kompromi jadinya. Ya. Kalian Kalau- bisa bantu ini nggak konsul buat kayak pasangan muda? Kan mereka juga nggak tahu apa-apa gitu loh. Kayak Bisa baru dong. awal gitu. Bisa. Justru malah memang kita tugasnya di sana kan sebenarnya. Karena kita udah punya pengalaman dan kita Oh, tahu. agent itu gitu. Ya, iya. Emang. Justru gini teman-teman, banyak yang kesalahan pola pikir adalah kita tuh dianggap kita tuh harus jualan. Sebenarnya memang kenyataannya kan memang kita memang jualan kan maunya. Tapi kita itu sebenarnya kan sebutannya property consultant, iya. Kita tuh konsultan, kita bantu, bukan cuma tentang jualan. Jadi kalau tanya boleh nggak? Boleh banget. Tanya KPR boleh nggak? Boleh banget. Kayak teman Iya. koko yang itu loh. Iya. Yang masih pacaran sudah tanya. Iya, memang banyak. Bahkan dia nggak beli Mbak Akuan. Maksudnya kan dia nggak, soalnya putus kan, ada yang putus kan. Iya. Kan belum jadi beli tuh. Tapi kan tetap tanya-tanya nggak apa-apa. Aku pun sangat Loh, kalau terbuka. single bisa tanya-tanya nggak? Boleh. Ya emang Ada jahat banget ya kita harus pacaran terus Kirain tanya. yang udah mau nikah tuh. klien Enggak kan lah. single dia beli rumah, Iya, ada. malah Banyak kok orang single-single udah beli rumah ya. Itu cowok yang udah sadar wah aku harus Keren. manfaatin privilege juga. Banyak. benar. Jadi memang harus dimanfaatkan. Maksudnya kita kerja ini juga harus dimanfaatkan teman-teman. Kalau kliennya kayak cewek tuh, terus Mm-mm. takut nego gitu loh ke kalian karena Gini. kayak Ya kalau Karena kita cowok atau karena gimana? ya katakan cewek kan ke takut nggak agentnya enak. Agentnya. iya justru kalau agentnya cowok lebih mengintimidasi Ya, buat tanya. gini. Kalau cewek kan lebih saling Ya. hati ke hati kan. Ah. Ini Kalau cowok tak kayak, kasih omongan. aduh nego nggak ya gitu Oke. loh. Aku berani jamin buat diriku dan kau Daniel nggak tahu yang lainnya. Aku berani jamin. Kalian nggak usah nego. Kita tuh pasti nego. No. Kita pasti turun harga. Kita pasti cari harga terbaik. Kenapa? Karena sebenarnya kita tuh juga jaga kepercayaan. Kita percaya lah Karena misal, kalian ini ya salah ya, dia pengennya 700 juta gitu ya. Tapi dia nggak berani ngomong tuh, sungkan tuh gitu. Harga Iya. rumahnya 800 juta tuh. Kalau misalnya rumahnya 700 juta, dari awal dia nggak usah nego. Udah pasti tak turun dari 700 juta. Karena aku tuh pengennya tak kasih yang paling bagus harganya. Supaya dia tuh percaya sama kita. Nanti kita bakal dikenal-kenalin juga gitu loh. iya Karena aku merasa uang ini contoh ya, kita dapatnya ya teman-teman ya. Kalau beda-beda karena nego, itu tuh nggak beda jauh ya gue. Iya. Maksudnya kita tuh nggak akan sekerasa itu beda dapat uangnya. Jadi aku akan menjamin Iya. kita lebih milih ya kita percaya hubungannya supaya kita dikenal-kenalin lagi. Karena dapat uangnya lebih demek dikit. Ya kita akan tetap pasti negokan gitu. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah takut. Ya memang kita pasti namanya kita konsultan adalah kita akan memberikan yang terbaik. Gitu. Nah, tinggal nanti keputusannya gimana, lagi pula kan yang ngambil keputusan juga mereka kan. Iya benar. Ya, Iya. kita kan cuma membantu memberikan informasinya. Ya, terus tadi juga tambah dikit tuh, kalau misalkan pengen rumah estetik sama cozy, satunya milih murah sama lokasi. Sebenarnya teman-teman, ini jangan salah ya. Lokasinya bagus, harganya murah, estetik sama cozy itu bisa jadi satu gitu loh. Kan estetik sama cozy ini tinggal tenang, ada penempatan kalau bisa bentuknya pilih kalau cuma bisa pilih salah satu. Ya, Oh, oke. ya menurutku soalnya estetik sama cozy itu tergantung dari cara ngedekornya sih. Iya. Ya, kecuali pengennya luas gitu, luas besar sama satunya harga. Nah, itu mungkin Iya. perdebatan tuh gitu ya. Iya. Tapi kalau estetik cozy menurutku bisa diatur penempatannya sih. Gitu. Ya boleh banget lah, ini sebenarnya kesempatan juga sebenarnya kita gini kan juga kita kita kasih kesempatan juga buat teman-teman kalau memang mau konsul, mau tanya-tanya. Kalau tanyanya nggak ngotak gitu. Maksudnya Gimana? Kaki Cari- dua atau satu gitu. kayak Kepalanya rumahnya ada agak- atapnya nggak atau apa ya?
Ada. Rumahnya ininya ini Mencari gimana? interior, dekor juga kita ada. Kalau gitu masih masuk akal ya, tapi kalau sampai tanya kayak ada atap apa enggak gitu kan ya. Ini nanti kalau gempa rubuh nggak apartemennya? Terus punya dinding apa enggak, punya pintu apa enggak, gitu-gitu kan ya. Itu Air Bisa kata jadi. mungkin Free Fire nah, makanya. Ya nggak apa-apa tanya gitu, nggak tak bales soalnya. Kita juga punya waktu ya, waktu kita berharga kok. air gak ada pintu. Nah, punya jendela nggak rumahnya? Apa mana biasanya aku ya pernah sih kondisi memang iku Loh, emang ada? pernah tak foto no jelas-jelas no pagar rumahnya jelas pagar loh ketok Ya. rumahnya berpagar apa mungkin dia kira kan beberapa kan memang ada rumah yang nggak berpagar kan di beberapa perumahan ya kan sekarang kan ada tapi masalahnya kan tahu itu berapa gede depannya tuh loh gede hitam loh terus tanya ini rumahnya bisa berpagar apa enggak ya kan ada pagarnya tuh di foto tuh kan nggak masuk akal gitu kan ya tapi ya namanya kita kerja kita akan berusaha untuk jawab kita Tapi- kan bisa profesional Tapi misalnya kliennya kayak nanya soal rumah impian dia kayak oh pengen halaman luas yang bisa banyak Carport apa? bukan nggak banyak aku bisa bayangin dapetnya oh, ya, aku pengen ada kolam renang aku pengen ada golf yang begini kayak nggak masuk akal dulu bukan kayak versus 100 juta bisa halamannya kayak dia bisa pelihara kuda di situ dan bahkan nggak masuk akal pokoknya ini sih nggak masuk akal dulu iya itu bisa nggak bisa pelihara kuda kok nggak apa-apa pelihara kuda nggak apa-apa apa tapi ada nggak ya kamu bayang loh rumahmu 5x10 ya Kamu udah nyampun. kudamu masuk kudamu udah ngambil space 1,1x1 ya ya berarti Kudanya- harus besar Kudanya monopoli itu ya. nah kuda mana paling apa kuda catur ya enggak aku mau yang kuda bisa lari-lari ya menurutku ya kalau sampai kalian rumah yang pilih-pilih yang murah beli kuda itu berat banget kalian Iya. kalau kayak nah ya berarti beli rumah nggak usah kecil-kecil ya udah aku nggak ngomong kecil tapi kayak rumah yang lu gak apa-apa bisa lah Bisa kalau lahannya iya ya. kalau lahannya dia private kan itu rumahnya dia sendiri Iya. asal nggak pelihara buaya terus serigala Maksudnya pokoknya yang ada izinnya. iya terus ada yang nanya kayak misalnya yang tahu Rapunzel tahu nggak biar rambutnya bisa di Gak ada lagi. bisa nggak kalian ngejawab Permintaan kan ya. ya bisa aku jawab tapi gak aku jawab aja bisa aku jawab tapi gak mau parah sih nah buat apa tanya gitu kalau apa dia betul hot buyer hot bayar apa mau beli rumah buat Rapunzel emang anaknya Rapunzel gitu Dikasih tempat tinggal di apartemen aja. iya tak kasih apartemen ya lantai 30 gitu mau rambutnya turun sampai bawah gak apa-apa dia mau yang kastil gitu kastil di mana kastil ada gitu ha tak kasih mercusuar loh di pantai loh ya itu nggak masuk lah pertanyaan kayak gitu ya maksudnya kalian kita tuh bayangin lah kita tuh membantu loh kita konsultan loh iya kan masa pertanyaannya kalian gitu ada request apa nggak nggak mungkin ada pertanyaan gitu itu orang apa itu bukan orang kalau loh. dia takut bener-bener dia pengen gitu tapi dia takut ngomong ke agentnya Nggak usah tanya, nggak usah tanya kalau gitu. Lah aku tanya kayak gitu nggak usah tanya. Mana sih, Pak? Hei, itu gak wajar Sally. Sally gak ada seumur hidupku selama aku bekerja di sini ada orang tanya buat boleh nggak aku mereka beli? takut kok Ya itu bukan takut itu aneh orang mikir gitu. Aneh orang mikir gitu. Kalau masalah kuda, aku masih oke lah, mungkin ya. Tapi Rapunzel apa maksudnya? Ngapain dia beli mercusuar buat beli? kayak tower gitu loh kastil Ya iya gak apa-apa beli kasih lebih buat apa? Buat rambut kan gak mungkin kan? ya enggak tapi maksudnya dia cuma feeling the vibe gitu loh Ya nggak apa-apa ya kita bisa bantu cariin kayak gitu doang kan. bisa guys Apartemen lah, Pak. semua yang ada lah. jempol kan bisa Aku juga ada kamu rumah tanya iya. apapun bisa Di Geraha aja aku ada megang rumah 65M juga. Besar kayak kastil ya. 65M. Ya nggak apa-apa tapi ya bisa lari-larian kuda nggak? bisa sungguhan lah itu. Nah itu bisa soalnya belakangnya ada lapangan. ada guys kalau kalian mau cari Iya. rumah yang bisa lari-larian Lomba lari. kuda Iya kastil ada ada betul Kontak kita 65M aja ya. bahkan di rumahnya itu ada private theaternya sendiri. Ada kolam renangnya. Lomba lari sana sama kuda. Iya kalian mau renang sama kuda pun ya bisa. Mau nonton sama kuda ya bisa. kodanya ada nggak ada lah cari ada yang banyak primary Adanya ini tanah. bapak primary
Harusnya ada tanah 2 primary hektar toh. ada. Oh, primary banyak yang modern ya. Ya primary banyak. Kalau primary sekarang ini kebanyakan rumah yang kecil-kecil. Ya, kan. nggak sampai Kita nggak gede-gede besar. banget. Kalau yang Oh, rumah-rumah yang dulu mau yang kayak besar. mungil-mungil rumah mungil cottage Ya. banget bisa tajam. 2x2 kayak kuburan gitu. Kan dua. Rumah kuburan. Yang kalau Gen mau. Z Gen Z modern banyak modern. Ya bahkan Kalau sekarang ada. kastil ya. Ya bahkan sekarang ada rumah 3,5 kali 12 ada. 3,5 kali. Lebar 3,5 itu aja loh. Setengah kali. Ngawur banget sih ini. Tapi memang kenyataannya udah sekarang kayak gitu ada. Ya udah, apa kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Beli uang 50.000 udah 100 tapi kasih kata-kata hari ini. Gak ada apa. Kata-kata hari ini Kata-kata ya. hari ini. Mungkin dia ini ya dari pertanyaan tadi kan tentang cewek sama cowok ya. Ya segala sesuatu ya pasti bisa dikomunikasiin lah guys. Kalau misalnya baik mau ke agent, mau Enggak, tadi ke- nggak bisa yang Rapunzel. Nggak, Rapunzelnya yang nggak bisa. Rambutnya yang nggak bisa. Nggak bisa itu. Jadi ya berusaha sebaik mungkin aja komunikasiin, karena kalau misalnya nggak dikomunikasiin kan pasti juga nggak tahu gimana maunya, Nggak clear ya. nggak clear gitu. Jadi komunikasiin ya, jadi supaya bisa capai agreement apa yang mau dicapai itu. Ya mungkin kalau aku juga sebenarnya ini buat cowok-cowok juga maupun buat cewek-cewek sih. Tapi mungkin buat cowok-cowok ya. Kalau misalnya kalian sekarang masih sulit, udah umur sekian tapi belum punya rumah, belum punya apa, jangan berkecil hati juga. Maksudnya ini kan kita omongan gini juga sebenarnya kan harapannya ke depannya kan gini, harapannya gini. Tapi kan kenyataannya namanya hidup punya timeline masing-masing ya gue ya. Ya. Punya timeline masing-masing. Nikah dulu kah atau beli rumah dulu itu punya timeline masing-masing. Cuma memang kita harus, bener kataku tadi, tetap harus berusaha yang maksimal. Kejar yang kita mau, berusaha maksimal. Yang cewek juga sama aja. Berusaha maksimal juga. Kalau udah nikah support pasangannya juga. Karena beneran cowok yang sukses itu pasti punya cewek yang luar biasa di belakangnya. Itu tuh udah pasti. Tapi kalau misalkan cowok yang belum sukses, berarti kan itu sebenarnya juga PR buat dua hal. Yang cewek juga bisa mengaca pada dirinya, apakah berarti mungkin dia ada kurangnya. Yang cowok juga bisa ngaca sama dirinya, dia kurangnya juga apa gitu loh. Jadi memang kalau bahas hubungan gini, jangan salah-salahan lah, capek juga kan. Aku ngeliat sekarang di TikTok ya betul kayak salah-salahan. Yang cowok nyalain cewek, yang cewek nyalain cowok. Percuma gitu loh. Padahal namanya hubungan itu sebenarnya kalian berdua jadi satu kan, cowok dan cewek ya berusaha supaya kalian jadi satu tim gitu loh. Ya jadi fokusnya ke sana lah gitu. Terus kalau memang pengen cari-cari rumah, nggak usah lah kalau beli dulu deh, nggak usah mas beli deh. Kalau mau tanya-tanya dulu aja gitu kan ya, nggak apa-apa, boleh banget kontak-kontak kita karena kita ya pasti mau lah buat bantu kalian buat bisa ngeplan juga ke depannya kalian mau punya rumah di mana dan sebagainya gitu. Oke, velocity dulu. See you guys. Bye bye. See you See you di next Deal content.